jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda lihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Pada suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat di suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara yang murni, tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Tamat SMA, tak ada uang. Tak bisa menjadi mahasiswa, hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terluntar-luntar. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingan naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal dan tidak menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan yang tidak berlatih dalam metode. Dia hanya penuh hafalan kesimpulan yang hanya terlatih sebagai pemakai, tapi kurang punya latihan untuk bebas bekerja. Pendidikan telah memisahkannya dengan kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi orang asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seorang belajar filsafat, sastra, teknologi, kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi"?